Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang ransomware. Beberapa hari lalu ada jenis ransomware baru yang cukup banyak menginfeksi beberapa komputer Windows, yaitu bernama Cold Ransomware. Jadi ciri utama Cold Ransomware ini, semua file yang ada di Windows kita itu berubah ekstensinya menjadi ada di akhirnya .colz. Juga di sini kalau kita lihat ada file readme.txt yang berisi tentang attention ya dari si pembuat virus atau ransomware Cold ini yang meminta uang tebusan sejumlah $980. Ini banyak banget agar kita bisa mengembalikan atau mendekrip file yang sudah terenkripsi oleh ransomware ini agar bisa dibuka kembali. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu ransomware? Jadi ransomware itu adalah sejenis virus atau aplikasi perusak komputer yang bertujuan untuk memeras pengguna ataupun orang yang terkena dari ransomware ini. Jadi bisa dibilang ini adalah jenis virus yang mengharuskan orang yang terkenanya itu membayar ke orang yang membuat aplikasinya. Nah, di sini ciri utama dari ransomware seperti sini, semua file yang kita miliki itu berubah semua ekstensinya dan tidak bisa kita buka. Tentu saja ini sangat merugikan bagi yang terkena ransomware. Namun ada beberapa tips untuk menghilangkan ransomware ini tanpa harus membayar. Jangan sampai kita harus membayar ke orang yang membuat ransomware ini. Saya ngutip dari penguincode.blogspot.com. Jadi, sebelum kita ke cara mengatasinya, di sini ada juga dijelaskan bagaimana cara mencegah ransomware ataupun dari mana sih sumber ransomware itu berasal. Saya jelaskan dulu. Jadi, biasanya ransomware ini ada atau hadir dari beberapa aplikasi bajakan yang terinstall di komputer kita ataupun dari situs website yang di dalamnya terdapat malware yang bisa saja menginfeksi laptop kita sehingga menginstal ransomware ke laptop kita secara tidak disadari. Nah, beberapa tips untuk mencegah malware ransomware calls ini, seperti yang pertama itu jangan menggunakan software bajakan. Terlebih lagi jangan sampai menggunakan Windows bajakan. Jadi kita wajib menggunakan software original. Jadi kalau kita cek software original itu sekarang tidak mahal-mahal amat. Contohnya kita akan cari Windows 10 original harga. Nah, kita lihat di Tokopedia ini sebenarnya harga untuk lisensi dari software Windows 10 ini di angka 100 ribuan. Biasanya ini sebenarnya benar-benar original. Biasanya mereka itu membeli yang banyak untuk perangkat yang banyak dengan harga murah dan bisa mereka jual kembali dengan harga yang terjangkau. Jadi kalian bisa beli di sini, ini harganya masih sangat-sangat terjangkau. Daripada kita menggunakan software ataupun OS bajakan, mending kita beli aja OS original. Nah, dengan kita membeli OS original tersebut, kita dapat mengaktifkan semua fitur yang terdapat di Windows 10. Contohnya itu ada update dari antivirusnya Windows 10. Contohnya Windows 10 itu kan sudah mempunyai antivirus Windows Defender-nya itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan software bajakan, kita tidak bisa mendapatkan update terbaru dari Windows-nya apabila ada perubahan security atau penambahan patch security. Yaitu gunanya kita menggunakan software original. Terus yang kedua, jangan menggunakan aplikasi bajakan. Aplikasi-aplikasi seperti Office itu jangan sampai kita membeli bajakan. Kalau kita lihat sebenarnya harganya Office original harga
Nah, sebenarnya ini cukup murah sekali, sekitar 375.000, 680.000. Ini pasti sudah dikasih apa namanya? CD installernya. Kalau yang 75.000 biasanya ini Office 365. Sekarang kan Office sudah online, jadi kita bisa mengaksesnya secara online. Ini biasanya akunnya. Jadi kita bisa menginstalnya nanti juga seperti biasa. Ini kalau kita lihat harganya memang sudah sangat-sangat murah sekarang dan kita bisa membelinya dengan mudah karena tersedia di berbagai toko online seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain-lain. Terus jangan mengklik website sembarangan. Nah, ini biasanya yang paling rawan yang menyebabkan komputer kita terinfeksi virus. Biasanya yang paling sering itu kita mengklik iklan-iklan yang aneh-aneh, yang biasanya contohnya itu seperti iklan tentang selamat kita mendapatkan bla bla bla, uang hadiah-hadiah ini itu misalkan. Terus jangan ngeklik email sembarangan. Nah, ini juga sangat berbahaya. Di email tuh biasanya ada tautan-tautan yang akan mengarahkan kita ke website-website yang aneh gitu ataupun tidak terpercaya. Nah, ini sebaiknya dihindari jika dapat email yang kita curigai. Terus gunakan firewall dan antivirus. Jadi pastikan firewall kita aktif dan aktif antivirus jika menggunakan Windows juga aktif. Ini contohnya firewall saya. Security, ini firewall saya on. Ini saya kebetulan pakai macOS, jadi firewall saja sudah cukup dan tidak perlu menggunakan antivirus. Tapi jika kalian menggunakan Windows, ini wajib menggunakan antivirus. Meskipun di Windows itu ada antivirus bawaan, tapi alangkah baiknya jika menggunakan antivirus selain antivirus Windows juga. Terus sering-seringlah update Windows. Nah, jika kita menggunakan software original, maka jika ada update Windows, kita bisa mengupdate-nya secara otomatis ataupun reguler. Jadi update Windows ini biasanya berupa penambahan patch security sehingga Windows kita tuh lebih kebal terhadap virus-virus jenis baru seperti ransomware ini. Terus selalu backup data di hard disk atau di cloud atau Google Drive. Nah, ini yang sangat penting, jangan sampai data kita itu terpatok di satu hard disk saja ataupun satu perangkat saja yang di dalamnya itu terdapat OS-nya. Jadi kita bisa memanfaatkan media seperti Google Drive untuk meng-backup data ataupun kita bisa membeli hard disk eksternal lain. Kalau misalkan kita lihat harga hard disk eksternal ini sebenarnya sudah sangat murah-murah. Ini 600.000 kita sudah bisa dapat yang 500 GB. Kalau yang 2 tera aja, ini flash saja sudah ada yang 2 tera. Kalau yang 1 terabyte itu kayak 800 ribuan, tuh 700 ribu Seagate, cukup bagus. Nah, untuk cara mengatasi cold ransomware ini saya sudah menuliskannya di blog saya dan juga saya riset dari beberapa blog di luar. Jadi untuk untuk menghapus ransomware ini bisa yang pertama itu menginstal anti malware bernama Gradient-Soft Anti Malware. Jadi kalian bisa mengklik download antivirus anti malware ini, lalu jika sudah mendownloadnya, lakukan instalasi seperti biasa, lalu klik scan, nanti akan muncul beberapa file yang terdeteksi malwarenya, lalu klik clean now. Nanti insya Allah akan hilang untuk file yang berisi .cols itu. Nah, jika filenya itu terlalu besar, nah ini untuk software ini dia kadang-kadang tidak bisa mendeteksi file yang terlalu besar. Nah, untuk mengatasi ini, kita perlu menginstal decryption tool bernama Stop Deja Vu. Kalian bisa langsung klik download di sini. Nanti link blognya saya akan cantumkan di bawah. Nah, ini install seperti biasa, lalu klik drive di data yang terenkripsi, lalu klik decrypt. Nanti dia otomatis akan berjalan mendekripsi file-file yang besar-besar. Terus cara kedua, ini bisa memakai software lain bernama Malwarebytes.
Jadi bisa di-download Malwarebytes, install, scan seperti biasa. Lalu tips ketiga, bisa juga memakai antivirus seperti Avast, Kaspersky, atau Avira. Beberapa tiga antivirus ini sebenarnya gratis dan juga sudah teruji cukup bagus menangani virus-virus jenis ransomware. Seperti yang kita ingat dulu ada ransomware WannaCry. Nah, jadi ransomware WannaCry ini sudah ada obatnya di sini, di 3 antivirus ini. Terus kalian juga bisa melakukan penghapusan manual dengan mengikuti video tutorial yang ada di sini. Nah, itulah sebenarnya beberapa tips untuk menghilangkan atau menghapus file yang terkena ransomware, cold ransomware. Jadi sebenarnya solusi ini tidak 100% menjamin data kalian akan kembali, tapi setidaknya ada harapan. Nah, untuk lebih bagusnya itu, jika kalian saat ini sudah terkena ransomware ini dan memang memakai software bajakan, dan jika datanya sudah balik, alangkah lebih baiknya jika beli software original, atau jika keberatan bisa memakai alternatif yang gratis seperti Linux, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, dan lain sebagainya, yang sebenarnya lebih sekarang sudah lebih user friendly dan sudah menunjang pekerjaan sehari-hari. Dan juga bagusnya ini kalau Linux itu kan lebih kebal terhadap virus ya. Atau kalau mau lebih upgrade bisa menggunakan Apple ini, MacBook atau macOS itu bisa dibilang sangat-sangat stabil dan sangat-sangat worth it lah untuk digunakan sehari-hari. Memang harganya wow. Oke, seperti itu untuk kali ini, semoga bermanfaat.